dikasihi Tuhan dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah tengah minggu hari ini. Kasih Tuhan yang sempurna selalu menyertai kita semua. Kasih Tuhan yang sempurna melingkupi kita semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku,
Shalom jemaat Tuhan, sekarang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Saya harap ibadah tengah minggu boleh menjadi berkat bagi saudara. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, oleh pujian, silakan selalu share video-video kami, biar ini boleh memuliakan nama Tuhan. Senang sekali ya Pak Jer boleh berjumpa kembali kepada jemaat Tuhan di tengah minggu ya, di tengah-tengah kesibukan saudara. Ya, sediakan waktu kurang lebih 1 jam untuk selalu diberkati, di-refresh oleh pujian dan firman Tuhan. Karena kita percaya tidak ada satupun firman Tuhan yang keluar tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Buka hati saudara. Hari ini saudara kita akan berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pak Jer, perumpamaan ini sangat familiar ya. Ya Pak. Yesus memberikan perumpamaan ini pada khalayak ramai pada saat itu yang mengikuti dia. Ya, Yesus tahu mungkin di antara banyak orang itu banyak juga petani ataupun mereka baru kembali mengikuti Yesus melewati ladang-ladang. Jadi tepat pada waktu itu Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, mungkin bagi kita orang Indonesia kita akrab dengan apa itu menabur, menanam gitu ya. Saya harap kita boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ini adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Ya, orang banyak yang mengikuti dia. Nah, tetapi kalau kita perhatikan Pak Jer ya, perumpamaan ini sangat-sangat penting sekali untuk kita mengerti tentang kerajaan Allah, tentang pesan kerajaan Allah, tentang Injil kerajaan Allah yang akan diberikan Yesus pada saat itu, yang sekarang sudah diberikan kepada gereja Tuhan, dan gereja Tuhan adalah pembawa-pembawa berita kebenaran dimanapun gereja berada, yaitu saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar Pak Jer ya, sangat penting untuk memiliki hati yang benar untuk menerima firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bahkan menegur murid-muridnya di dalam Matius 4 ayat 13. Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, perumpamaan tentang seorang penabur ini sangat penting sekali. Saya bacakan di perikopnya melalui kitab Matius, pasal ke-13. Dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menemui dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terus ayat 9 mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, jadi ada 4 jenis tanah yang Tuhan jelaskan di sini. Sebenarnya Pak Jer ya, sebenarnya perumpamaan ini tuh lebih cocok kasih judul perumpamaan tentang tanah. Ya, karena penaburnya sama. Tuhan Yesus sama memberikan firman Tuhan. Allah Bapa sama memberikan kebenaran. Sekarang tanahnya yaitu kita. Ya, ada 4 jenis tanah di sini. Nanti kita akan melihat apa yang kita bisa belajar dari sana. Ya, saudara, perumpamaan tentang hidup kita, hati kita, bagaimana kita menerima Tuhan Yesus, kebenarannya. Ya, sangat penting sekali karena Yesus pada saat itu ingin men-establish, membentuk gerejanya. Jadi perumpamaan ini sangat penting bagi murid-muridnya. Suatu saat akan menjadi pemimpin, mereka harus menangkap firman Tuhan dengan benar sampai tumbuh dalam hati mereka, dan ketika mereka memimpin, dia bisa menyampaikan kebenaran yang benar kepada orang lain. Dan juga untuk menjadi tanah yang subur menerima kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi saksi-saksi yang efektif, saksi-saksi yang membawa orang
mengagumi kerajaan surga dan menjadi bagian daripada kerajaan surga. Nah, disitulah di sini kita akan belajar beberapa hal. Pak Jer akan memberikan sebelumnya. Pak Jer, tambahan Pak Jer tentang menabur. Ya, ini adalah sebuah perumpamaan atau peringatan Tuhan kepada kita semua tentang bagaimana meresponi firman. Yes. Jadi seperti yang Pak Ari tadi bilang, mungkin cocoknya tanah, karena sesungguhnya yang mau Tuhan ingatkan itu adalah hati kita semua, yaitu tanah itu. Iya. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, apa yang kita lakukan setelah sebuah benih itu ditaburkan. Jadi seringkali orang salah mengira bahwa yang salah itu penaburnya. Penaburnya umpamanya, wah penaburnya masih muda, masih kecil, atau penaburnya, wah sudah outdated ini teologianya dan sebagainya. Sesungguhnya bukan di penaburnya, bukan di benihnya, tetapi di hati kita semua. Benihnya tetap sama firman Tuhan, benihnya tetap kebenaran Tuhan, ya. Sudah Pak Jer ya, bukan saja masalah orang yang menaburkan benih pada zaman sekarang seperti hamba Tuhan, guru-guru agama, tapi sikap hati kita bagaimana ya terhadap kebenaran firman Tuhan. Mata boleh memandang manusia, tetapi hati kita yang mau diubahkan atau tidak. Di sini hari ini kita akan berbicara di sana. Pak Jer, silakan Pak Jer. Mungkin ada inti-inti tertentu, karena ini perumpamaan yang sangat penting, saudara. Ya, Yesus bahkan menegur, kalau kamu nggak ngerti perumpamaan tentang ini, bagaimana kamu menangkap firman Tuhan yang lain? Ya kan? Kalau tidak mengerti 4 macam hati untuk menerima firman Tuhan di mana kita berada, kita nggak bakalan bisa menerima firman Tuhan yang lain. Nah, hati tanah di sini ada 4 macam, mencerminkan hati kita, mencerminkan model apa sih kita kalau ke gereja, model apa sih jemaat kita ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bercermin, mari kita berubah sehingga kita bisa berbuah dan memuliakan Tuhan kita. Ya, silakan Pak Jer. Ya. Dari apa yang diumpamakan oleh Yesus, ada 4 jenis tanah, ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama adalah di ayat di 19, kita baca bersama-sama dulu biar kita punya pemahaman yang sama. Di ayat 19 dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi yang dapat dimaknai di sini adalah orang tersebut atau orang Kristen tersebut, anak Tuhan tersebut, ketika datang ke gereja atau ketika mendengarkan sebuah firman, mereka hanya mendengar. Kalau di bahasa Inggris ada sebuah kata yang berbeda sekali, tetapi maknanya juga berbeda. Tapi kalau di Indonesia satu kata bisa 2 makna. Ada listen dengan hear. Hear dengan listen itu sesuatu yang berbeda. Hear kalau dalam bahasa Indonesianya adalah mendengar. Listen juga ada samanya dengan mendengar. Tetapi berbeda adalah mendengar bukan hanya mendengar. Kalau kita mendengar sambil ngobrol begini, ada suara lain di sana, kita ngobrol di sini tapi kita juga mendengar hal yang lain, tetapi hati kita menyimak tentang apa yang sedang kita ajak bicara. Nah, yang Yesus maksud di sini adalah kita tidak boleh hanya mendengar, tahu ada sesuatu atau sesuatu yang lewat, tetapi kita harus menyimaknya, kita harus merenungkannya. Kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, ada sesuatu prinsip yang harus kita pahami bersama-sama, yang harus kita hidupi dari sebuah firman yang kita dengar. Kita tidak boleh hanya mendengar lalu melupakan begitu saja. Kita tidak boleh hanya mendengar lalu kita tidak memahami isinya. Kita harus mendengar, menyimak, kita pahami isi hati Tuhan melalui firman itu dan apa yang dapat kita lakukan dari firman tersebut. Kalau kita tidak melakukan itu semua, kita hanya mendengar, kita hanya duduk, berarti pendeta ngomong ini, atau kita bahkan tidak tahu apa yang sedang diomongkan pendeta. Itu mungkin kita adalah orang-orang yang memiliki hati seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Iya, kadang-kadang Pak Jer cuma memilih-milih mendengar nih Pak Jer. Iya, betul. Yang enak didengar, mereka baru nge. Yang lucu-lucu, nggak ada firman Tuhannya, mereka baru memahami arti yang cerita-ceritanya. Tetapi yang penting kan kita memahami firman Tuhan, kebenaran di balik itu. Itu sangat penting. Kalau nggak ya seperti itu.
Orang ngomong firman Tuhan sebanyak apapun, kita mungkin hanya seperti di pinggir jalan tidak menerima apa-apa. Ya, percuma saja itu benih dilemparkan dan jatuh seperti ke hati yang keras, ke tanah yang keras. Kita sudah menolak dulu dan tidak mau mendengar. Iya, pulang gereja lucunya malah yang diingat cerita-cerita bukan apa intinya dari khotbah itu. Atau jangan-jangan malah lupa dengan judulnya, yang ingat cuma ketawanya saja. Itu adalah orang-orang yang contoh benih jatuh di pinggir jalan. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang seperti itu. Betul. Kita harus ketika kita mendengarkan, kita harus benar-benar menyimak, kita ingat apa yang sedang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya yang kita dengar pada saat itu. Terlepas siapapun pendetanya, terlepas apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Karena terkadang kalau kita sedih, kita hanya suka firman Tuhan yang sedih. Tapi Tuhan untuk mengampuni kita tidak mau dan sebagainya. Itu adalah contoh dari benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi kita mesti hati-hati. Hati-hati, kita mungkin sedang dalam proses mengeraskan hati. Jangan sampai hati kita keras karena sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin sulit, mungkin tidak enak untuk kita lakukan, mungkin tidak menyenangkan pendetanya, boring dan sebagainya. Kita harus tetap memberikan hati kita lunak, gembur supaya benih itu jatuh dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Pak Jer, saya sering mengatakan begini ya, Pak Jer, kita ngobrol. Iya, Pak. Ada orang saya nggak suka ke gereja itu, khotbahnya nggak masuk ke hati, ya kan, nggak ngerti. Saya selalu katakan, kalau kamu sudah tertanam ke gereja itu, selama dia mengambil firman Tuhan dari Alkitab, ya, ini firman Tuhan yang hidup. Mungkin kita nggak mengerti seluruh isi khotbah, ya, penjelasannya. Ya, Pak. Tapi satu ayat pun, kalau kita percaya ini firman Tuhan, ini benih kebenaran dari Tuhan yang akan mengubahkan, dan ini adalah firman dari Allah yang hidup, satu ayat pun dapat mengubahkan hidup kita. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu. Ini masalah sikap hati ya Pak Jer. Benar nggak kita menganggap ini adalah firman yang hidup? Itu tergantung kita sendiri. Nah, itu akan menentukan apakah benih itu akan bertumbuh atau mati sebelum bahkan jatuh ke tanah itu sendiri. Ya, bahkan favoritisme kepada pembicara pun sebenarnya itu tidak boleh. Karena itu bagian dari juga hati yang di pinggir jalan, yang keras. Masa kita gembur ketika pendetanya begini, kita tidak gembur ketika pendetanya begitu. Itu tidak pilih-pilih. Padahal Alkitabnya judulnya sama. Alkitab, ya. Tuhannya sama. Nah, itu dia ya. Itu menariknya. Hati-hati kita ya. Betul. Lalu yang kedua, Pak, ada jenis tanah lain, yaitu sebuah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Di ayat 20-21 dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kalau gambaran ini juga tidak asing bagi kita, karena banyak juga orang Kristen, selama kita bertumbuh pasti ada orang yang seperti ini. Jadi gambaran mudanya adalah ketika dikasih firman Tuhan, dia berkata, oh amin, haleluya, oh angkat tangan, paling semangat dan sebagainya. Tetapi ketika kenyataan hidup terjadi, Tuhan mengizinkan sesuatu dari firman itu, dia malah tidak percaya, bahkan meninggalkan Tuhan. Kata kuncinya adalah di tanah berbatu ini adalah orang itu pun segera murtad. Jadi benih itu tidak sempat berakar, benih itu baru sedang memunculkan sesuatu. Tetapi karena penindasan, karena penganiayaan, karena sesuatu hal tidak menyenangkan dalam hidupnya, lalu dia menjadi ragu terhadap firman Tuhan ini. Wah, jangan-jangan salah ini firman Tuhan. Perasaan firman Tuhan berkat kemarin. Kok yang saya nikmati kayaknya bukan berkat ini. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu meninggalkan Tuhan. Jadi itu kata kuncinya. Jangan sampai bahwa kita terlalu mudah mengatakan ya, tetapi kita tidak siap hati kita. Tapi ketika kita mengatakan ya, hati kita juga harus siap untuk menerima segala sesuatu konsekuensi daripada firman tersebut. Karena firman itu bisa saja menegur, menghardik kita, bahkan menasehati kita. Bukan hanya menguatkan kita, tetapi juga terkadang mengkoreksi kita. Nah, hal itu yang mungkin banyak orang tidak suka. Hanya suka kepada berkatnya, tetapi ketika dikoreksi, kita tidak siap dengan hati itu, maka kita jadi
meninggalkan Tuhan. Iya, Pak Jer, ini tadi ayat yang ini sungguh mengatakan tanah yang berbatu-batu, saudara. Sebenarnya ada tanahnya, cuman batunya yang banyak. Apakah hati saudara penuh dengan batu, saudara, saat ini ya? Kita harus singkirkan batu-batu itu. Sehingga kita menghindari kita meninggalkan Tuhan, dikatakan murtad, saudara. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara punya Alkitab di rumah, tetapi saking banyaknya batu dalam hati saudara, benih itu jatuh tapi tidak penetrate, tidak masuk ke dalam, tidak mengakar karena batu itu. Nah, sehingga saudara menjadi murtad. Kalau ada di antara saudara yang saat ini ya, dalam kehidupan kekristenan saudara, iman saudara, ya seperti saudara ingin meninggalkan Tuhan. Bukan salahnya Tuhan, bukan salah penabur, benih itu sudah diberikan. Tinggal hati kita, batu-batu itu harus disingkirkan. Ya, silakan. Batu-batu kira-kira bisa jadi apa, Pak, dalam bentuknya, Pak? Batu-batu ya seperti mungkin bawaan dari kehidupan lama, misalnya ya kepahitan, ya kan, itu kekecewaan, amarah, dendam, itu hal-hal yang membentuk bagian daripada hati kita. Ya, kita tahu itu sesuatu yang keras ya. Itu yang kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi pulang kita masih geram dengan terbangkit lagi, batu-batu itu menutupi benih itu. Ya, mungkin itu harus kita selesaikan di hadapan hamba Tuhan, pelepasan dan sebagainya, sehingga firman Tuhan ditaburkan itu nggak sia-sia, saudara, dalam kehidupan saudara. Ya, kita perlu terus mengecek hidup kita. Ya. Masihkah ada batu yang tertinggal? Ya, betul. Walaupun 1 atau 2 itu harus tetap diselesaikan dan hati kita menjadi benar-benar gembur di hadapan Tuhan. Ya, gembur. Betul, Pak Jer, gembur, harus gembur ya. Yang ketiga, ada jenis tanah yang jatuh benih itu yaitu di tengah semak berduri. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi yang kedua dan ketiga ini ada sebuah kemiripan. Kalau yang kedua adalah karena bebatuan, tetapi yang ketiga adalah karena semak duri. Yang kedua membuat orang menjadi murtad, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dia berkata iya dan amin, bersukacita. Tetapi ketika berjalan mengikuti kehidupan, ada sebuah kekhawatiran muncul karena masalahnya terasa lebih besar daripada firman itu. Atau Tuhan tidak segera menjawab doa. Sehingga dia menjadi tidak percaya. Terhimpit kepercayaannya. Jadi dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi firman itu tidak berbuah dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengalami buah dari firman itu. Orang tidak bisa melihat buah dari setiap firman yang ada. Jadi kita mesti hati-hati bahwa dalam hidup kita mungkin memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi bukan berarti Tuhan sedang berdusta atas firman-Nya. Bukan berarti Tuhan sedang merevisi firman-Nya, bukan. Tetapi segala sesuatu Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa firman-Nya benar, ya dan amin, dan kita bisa mengalami buah-buah firman itu. Betul, Pak Jai. Ini berbicara tentang semak berduri, saudara. Itu berbicara dengan efek dari luar, penderitaan dari luar, tekanan dari luar, pandemi dan sebagainya, masalah ekonomi, bahkan masalah sakit penyakit ya. Ya memang itu kadang-kadang akan membuat orang boro-boro mendengarkan firman Tuhan. Ya apalagi masuk dalam hatinya dan berbuah. Ya, semak belukar itu harus ditebang, saudara. Ya, sehingga semakin hari kekhawatiran saudara itu harus semakin berkurang. Bagaimana? Bawa kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, datang kepadaku engkau yang letih lesu. Ya, dia akan menggantikan dengan beban yang lebih ringan, yaitu mengikuti dia, berserah kepada dia. Beristirahat di dalam perhentian Tuhan Yesus. Ada khawatir, semua orang khawatir. Pak Jai khawatir tentang anak, saya khawatir tentang anak. Tetapi itu jangan mengizinkan hal tersebut menghimpit kita. Segera kita bawa kepada Tuhan, segera bawa kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kalau kita bawa kepada Tuhan, Pak Jer ya, firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hidup kita, itu akan kembali menguatkan kita. Semakin kita menyerahkan diri pada kekhawatiran dunia, duri-duri dunia, semakin kita terhimpit, semakin kita tidak mengerti firman Tuhan, semakin firman Tuhan tidak efektif dan kita tidak bisa berbuah. Ya, jadi semak duri ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Khawatir, takut, masa depan dan sebagainya harus serahkan kepada Tuhan. Ya. Iya Pak Jai, silakan. Tapi kalau sesungguhnya kita datang kepada Tuhan dan benih itu bertumbuh, sesungguhnya semak berduri itu tidak ada kuasa lagi sesungguhnya.
ada potensi untuk membuat supaya benih itu bertumbuh dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan, dan semak duri itu tidak bisa lagi menghimpit kita, dan ya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayai mungkin tentang masa depan yang kita tidak tahu, tidak ada kepastian, yang semuanya bisa berubah setiap harinya. Percaya Tuhan, andalkan Tuhan, Dia Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Kebutuhan juga bisa menjadi semak duri dalam hidup kita. Betul. Karena kebutuhan tidak ada habisnya, kita tahu. Tetapi bukan berarti kita harus terus mengerjakan kebutuhan lepas kebutuhan. Kita berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan. Tetapi percaya Tuhan, Tuhan yang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu sehingga semak duri itu tidak bisa menghimpit imanmu. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 4 bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal itu ada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi supaya kita bisa berbuah, kita tidak terhimpit oleh semak duri itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Amin. Tanah yang keempat adalah tanah yang gembur, tanah yang baik. Di ayat 23 dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi yang dapat kita pelajari dari tanah yang keempat ini adalah harus mendengar dan mengerti. Sebelum kita mendengar sampai mengerti ada sebuah perenungan. Apakah kita merenungkan firman itu siang dan malam? Mazmur 1 jelas, diberkatilah atau mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, hidupnya akan berhasil. Dan mereka yang merenungkan itu pasti ada sebuah pemahaman apa yang Tuhan mau, ada pengertian, ada pewahyuan yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau ingatkan pada saat itu. Betul. Jadi dibutuhkan sebuah respon, dibutuhkan sebuah apa istilahnya, kegiatan setelah itu. Apa yang kita lakukan setelah kita mendengar firman itu? Apakah kita diam saja ataukah kita akan melakukan sesuatu? Oh, Tuhan ngomong ini buat saya. Oh, Tuhan mengingatkan untuk mengampuni. Oh, Tuhan mengingatkan untuk bayar perpuluhan. Oh, Tuhan mengingatkan minggu lalu menguduskan hari Sabat. Oh, Tuhan mengingatkan untuk hari ke-7 aku harus beristirahat, aku datang ke rumah Tuhan, aku memperbanyak aktivitas kerohanian dan sebagainya. Jadi kita mesti tahu, kita harus meresponi apa yang Tuhan sedang mau nyatakan buat hidup kita. Iya, betul ya. Merespon itu sangat penting sekali, Saudara. Itu akan mencerminkan perjalanan iman kita sebagai Kristen yang pasif atau aktif. Ketika saudara pasif, sebenarnya saudara mundur ya. Tidak ada Kristen yang berjalan di tempat. Ketika saudara tidak menyediakan hidup saudara untuk mau maju, berarti saudara mundur sebenarnya. Ya, langkah sekecil apapun itu adalah langkah untuk maju, saudara. Ya, sekecil apapun. Sediakan hidup saudara sebagai tanah yang gembur buat Tuhan, meresponi firman Tuhan. Ya, saudara mengerti itu semuanya. Sekarang keputusan kita, apakah kita akan membiarkan hati kita itu seperti di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan yang keras, ya, konotasinya, ataupun tanah yang berbatu, atau seperti tanah yang tapi banyak semak belukarnya, semak berduri yang menghimpit kita. Ya, aja mungkin ada pertambahan lagi. Ya, dikatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang lain juga berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita mesti mengimani sesuatu dan melakukan sesuatu atas iman kita itu. Maka kita akan bisa mengalami buah-buah dari firman Tuhan yang sedang kita dengar hari-hari ini. Ya, saudara, ya itulah pelajaran yang kita bisa petik, saudara. Kita bisa bercermin sebenarnya juga. Tanah macam apa kita terhadap benih firman Tuhan? Tanah seperti apa hati kita ini terhadap kebenaran firman Tuhan? Ya, kalau saudara belum sampai ke tanah yang gembur, yang tanah yang subur itu, saudara bisa. Ya, harus kerja keras seperti petani, seperti penabur itu. Ya, dia mau kita tumbuh subur, ya kan? Petani maunya tanahnya subur dan cepat bertumbuh dan berbuah, ya kan? Demikian Yesus, saudara. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tahu pada masa kehidupan orang Yahudi pada saat itu betapa kental gitu ya. Semua umat Tuhan pada saat itu mengikuti firman Tuhan hanya sebatas tulisan. Artinya apa? Hanya sebatas legalistik daripada tulisan itu. Hanya sebatas agamawi karena ajaran pada orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya.
Makanya pada kerumunan yang besar ini Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur ini, bahwa Allah Bapa menabur, tapi kita harus menyiapkan hati kita yang subur untuk menerima benih Tuhan. Saudara, berbicara tentang hati di dalam Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Nah, hanya saudara yang tahu dan hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Ya, kalau ada hati saudara yang berbatu-batu, hati yang mengeras seperti tanah di pinggir jalan, atau hati yang sudah banyak belukar-belukarnya, hanya Tuhan bisa mengubahkan. Bawa kepada Dia kalau kita mau, sehingga benih itu benar-benar, satu benih pun saudara, dia akan tumbuh dan menjadi pohon yang besar dan berbuah, saudara. Ya, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Amen. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Tuhan Yesus ingin kita memiliki hati untuk menerima firman-Nya. Itulah kerajaan Allah. Saudara, belajar ya, jangan sampai firman Tuhan itu kita tahu, kita belajar juga, jangan sampai hanya sekedar informasi. Jangan sampai hanya pikiran, tetapi dia harus turun ke hati dan menyebabkan transformasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai firman Tuhan juga membuat kita pintar seperti ahli Taurat, tetapi tidak membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Karena firman Tuhan ditaburkan harus berbuah. Ini firman Tuhan kebenaran, harus berlipat ganda, harus berbuat, harus menjadi berkat dimanapun selalu berada. Mari kita ubah hati kita untuk menjadi tanah yang gembur. Itulah keinginan Tuhan Yesus. Ini sangat penting sehingga saudara mengerti firman Tuhan yang lain. Saya percaya, mungkin Pak Jaya tambahkan sebelum kita berdoa. Ya, mari kita terus melihat hidup kita. Mari kita terus memiliki, doa saya kita semua memiliki hati yang gembur, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau dinasehati, hati yang mau diluruskan oleh Tuhan. Amin. Supaya kita mengalami kepenuhan Tuhan. Ya, betul. Ya, kita hanya mau memiliki hati yang gembur. Firman Tuhan diberikan, benih diberikan, Tuhan akan menurunkan hujan Roh Kudus untuk buat saudara mengerti lebih dalam lagi. Hikmat, pewahyuan akan lebih dahsyat dalam kehidupan saudara. Ini kita berbicara tentang kerajaan Allah, ya Pak Jer ya, tentang kuasa kerajaan Allah. Saudara ingin ada kehidupan terobosan dalam kehidupan saudara, saudara ingin mengalami mukjizat Tuhan, izinkan benih itu tumbuh dan bekerja dalam kehidupan saudara. Izinkan benih itu sampai berbuah sehingga orang bisa melihat, karya Tuhan, karya supernatural dalam kehidupan saudara. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu Tuhan, perumpamaan Tuhan begitu sederhana tetapi mengandung kedalaman untuk kami boleh bercermin siapa kami saat ini, bagaimana hati kami saat ini. Untuk kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu, kami harus memiliki hati yang subur. Ada banyak bebatuan, ada banyak hati yang keras, ada banyak semak belukar yang mungkin menguasai hati kami. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Singkirkan itu Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang subur seperti tanah yang subur itu, menerima benih-Mu Tuhan, disiram oleh-Mu Tuhan, dan berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bisa Tuhan, kami mau Tuhan. Dan Engkau Tuhan, lakukan itu Tuhan, memberkati kami, sehingga kami sungguh memuliakan Engkau dengan benih firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Setiap kita pernah mengalami semua masalah. Namun, kasih Tuhan selalu menolong kita. Bagi kita yang selalu percaya akan kuasa Tuhan, akan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terlambat sudah. Tuhan tak
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar mujizat menjadi nyata. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang masuk kepada kita dan kita akan berdoa buat mereka. Kita berdoa buat ayah dari salah satu jemaat yang masih dalam mengikuti gaya-gaya hidup yang lama. Jadi sudah tahu Tuhan,
tetapi kurang sungguh-sungguh. Kita berdoa supaya Bapak ini menjadi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya beliau bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan yang bertata dalam hatinya dan hidupannya. Kita berdoa buat jemaat yang memiliki permasalahan di pencernaannya. Kita doakan supaya Tuhan yang menyembuhkan beliau, supaya Tuhan yang akan membetulkan apapun yang menjadi permasalahan dalam perutnya, pencernaannya. Tuhan yang akan sanggup memberikan kesembuhan secara total atas anaknya ini. Dan kita berdoa buat salah satu majikan dari jemaat yang membutuhkan doa secara khusus, perhatian khusus. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan dia ketenangan, memberikan dia sebuah sukacita, damai yang dari Tuhan. Dan kita berdoa supaya kakek ini bisa percaya kepada Tuhan. Dan dia bisa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Jika engkau bisa mengulurkan tanganmu atau mengangkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya akan memimpin doa syafaat ini bersama-sama. Bapak, kami datang bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat salah satu Bapak dari salah satu jemaat Tuhan, anakmu yang saat ini ada di Indonesia. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang akan menginsafkan. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hatinya. Bahwa hidupnya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Bahwa hidupnya seharusnya terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini dia tidak dapat mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dia masih mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Dia masih mengandalkan cara berpikirnya sendiri. Malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, saat ini juga kami patahkan setiap pikiran yang membelenggu dia. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah pertobatan turun terjadi atas hidupnya sepenuhnya. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Supaya ada sebuah pemahaman yang penuh bahwa dia adalah anakmu, dia adalah anak yang Engkau kasihi. Dan seluruh kehidupannya dalam penjagaan Tuhan. Biarlah dia merasakan kasih-Mu secara pribadi. Kami patahkan seluruh kuasa kegelapan yang bukan berasal dari Allah, yang mencoba untuk membelenggu pikirannya. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atasnya saat ini. Roh Kudus bekerja atasnya saat ini. Supaya beliau mengalami kebesaran Tuhan, kepenuhan Tuhan. Dan seluruh berkat-berkat kerajaan Allah yang sudah dituliskan dalam Alkitab dapat dia nikmati sepanjang hidupnya Tuhan. Tuhan, berkati Bapak ini. Biarlah masa tuanya dia sehat. Biarlah masa tuanya dia penuh dengan sukacita. Biarlah masa tuanya dia dapat menikmati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami berdoa buat salah satu jemaat yang ada permasalahan dalam perutnya, pencernaannya. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin itu akibat setelah pasca operasi. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikannya, menyembuhkannya secara total dalam nama Yesus. Tidak ada lagi rasa sakit pasca operasi. Tidak ada lagi rasa sakit di perutnya Tuhan. Apapun itu namanya, seberapa sakit itu, semua akan hilang lenyap di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan dari Tuhan. Kami lepaskan kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat majikan dari umat-Mu Tuhan yang belum percaya kepada Engkau, yang sedang membutuhkan perhatian lebih lagi Tuhan hari-hari ini. Hamba berdoa biarlah ketenangan Tuhan turun. Biarlah dia dapat juga bertobat, menyerahkan hidupnya. Dia Tuhan dapat takut kepada Engkau, percaya kepada Engkau sepenuhnya. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang bekerja dengan beliau, biarlah dia menjadi berkat di rumah, biarlah dia dapat memancarkan kasih-Mu, biarlah dia menjadi kesaksian, biarlah dia dapat menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidupnya. Biarlah setiap perkataannya, setiap kehidupannya menjadi berkat dan membawa Bapak ini, kakek ini Tuhan, untuk percaya kepada Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia. Keturunan kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, siapapun itu Tuhan. Jagai mereka semua ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati sebagaimana Engkau berkati kami di sini. Engkau yang akan sejahterakan mereka sebagaimana kami cukup sejahtera Tuhan di kota ini. Tuhan, Engkau yang akan lindungi mereka sebagaimana Engkau terus juga melindungi kami di Hong Kong ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu buat seluruh keluarga kami. Mereka akan terus keberkatan. Mereka akan terus dalam tuntunan Tuhan. Kami tutup Tuhan ibadah ini Tuhan pada saat ini. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya saudara sekalian, maju terus dalam kehidupan saudara. Menikmati Tuhan, muliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.